Abu Lahab bersama istrinya sudah diabadikan dalam Al-Quran pasti disiksa. Tapi ternyata setiap hari lahirnya Nabi, bulan lahirnya Nabi, tahun lahirnya Nabi, dibanding sementara siksaannya, dihentikan sementara siksaannya. Kenapa bisa? Padahal sudah diabadikan dalam Al-Quran. Karena Abu Lahab juga bersenang hati membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pada saat itu Ruwaibah dan Abu Lahab lahir bagi Rasul kecil, disampaikan kepada Abu Lahab, Abu Lahab lahir di mana? Kata Abu Lahab bahagia dengan Ruwaibah, maka ini kemudian ya dari jadi apa bebas. Kameranya mau diatur memang begitu bisa kameranya. Di situ dikasih gaya manual ya. Ada bagaimana dengan bawain namanya. Atau yang kecil bisa cicit-cicit. Bawain sesuaikan kameranya yang bagus posisi. Kira-kira kita mau bicara apa sama ini berbeda dari lebih bagus. Ini bapak-bapak mau ini mau jalur-jalur itu bentuk ekspresi kebahagiaan. Ada pernyataan Ustaz, kenapa pada sekolah mau mikir ada dulu, ada dulu, kenapa mesti ada dulu kalau tidak dimasukin itu? Kenapa mesti dulu? Kalau semangat adalah besar. Kalau juga ada semangat banyak dulu begini di rumah. Anak-anak kecil bahkan anak-anak malas makan dulu karena saya anaknya Pak udah kemanapun Pak sudah pasti mau tinggal dulu. Saat ini anak sulit sekali makan dulu kalau di luar Maulid, tapi kalau bulan Maulid di sini bisa terus berebutan anak-anak kalau selesai ceramah Ustaz. Jangan karena anak itu juga biasa. Bahkan biasa pada Maulid hari-hari sudah diterangkan dalam bulan dengan pohon-pohon yang ada daun. Kenapa? Ini tinggi. Untuk kalau ini kalau kita turun. Dalam pembagian khusus. Saya mau tanya hari cinta tidak sama Rasul. Kenapa tidak suka cinta tidak sama Rasul? Nama ibu Rasul. Namanya siapa? Ada juga pada saya tanya siapa nama ibunya Rasul? Ada namanya Aminah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama, 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusuri harinya. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi ini begini kan kita sudah tahu tentang sejarah. Kita sekarang yang boleh TikTok. Yang pernah Rasul dilahirkan pada tahun gajah, tapi kita kaitkan dengan zaman. Biasanya kalau bicara mampu satu jangan sombong ini. Saya tidak ada masalah kalau dia jangan ditahan.
Rasulullah bagi jadi Rasul biasa. Wah, Rasul berdiri di situ. Dilahirkan pada tahun Gajah. Kenapa disebut tahun itu tahun Gajah? Karena belum ada kalender untuk umat Islam. Kalender umat Islam itu dibuat pada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Kerjasama surat menyurat perkantoran. Maka awal kata Diwan yang sekarang Dewan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Karena tahun itu belum ada kalender, maka sesuai dengan kejadian tahun itu itulah nama tahunnya. Nabi juga pernah namanya tahun fitnah karena Abdul Fitnah, yaitu tahun fitnah karena tahun itu banyak sekali terjadi perang. Ada juga Abdul Khus, tahun bersedih karena kesedihan Nabi mendalam karena meninggal pamannya dan meninggal juga istri beliau. Seandainya tidak ada juga kalender Indonesia, tahun ini tahun corona. Sesuatu kejadian. Jadi buatlah kalender Hijriah yang 12 bulan. Inna 'iddat asy-syuhuri 'inda Allahi inna asyhara syahran fi kitabillah 12 bulan Muharram, sama-sama Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awwal, Al-Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah. Habis ini proses itu Rabiul Awal itu berada di bulan ketiga. Makanya pada saat dilahirkan baginda Rasulullah SAW dicarikan ibu susu karena dulu di Arab itu kenapa mesti dicarikan ibu susu supaya lebih kuat dari segi fisik. Yang kedua, padahal banyak susu unta, banyak susu kambing, kenapa mesti dipilih susu manusia? Karena sekarang bagaimana bedanya kalau manusia ada lebih lagi ya. Ini yang dulu sembari sebelum mengangkatnya dikembalikan itu bagaimana artinya sejarah dan Rasul. Saya mau tanya anak-anak muda orang kalau susunya Nabi ini kalau sekali dari ini ada Nabi itu punya ibu susu tiga. Ibu susu pertamanya dari sendiri. Aminah, kemudian Halimah Sa'ad, Suwaibah dan yang berhak. Dan yang ketiga adalah Halimah Sa'ad. Disusukan sama Halimah Sa'ad dia 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun dikembalikan ke ibundanya. Kata Halimah Sa'ad dia Aminah kasih menang. Kalau boleh saya ambil lagi rawat dia, namanya sekali berkahnya. Maka menjadikan satu musim mata 5 tahun turun malaikat Jibril di belah dadanya, kemudian takut sehingga keadaan Musa maka dikembalikan. Dari situlah Rasulullah SAW jadi anak Nabi itu dilahirkan anak yatim, tapi bukan anak yatim yang manja. Makanya anak laki-laki itu bukan seorang pemuda, laisa mata mayyun hada ali, tidak bukan laki-laki yang mengatakan ini Bapak. Tapi laki-laki adalah yang ada anak saya. Maka Nabi buktikan ibu Selina sampai 8 tahun sudah mandiri dari hasil mengambil kami. Terus 8 sampai 12 tahun sudah keluar dari pedagang. Dan main-main masih muda jadi pedagang yang kaya yang sukses. Subhanallah. Makanya Nabi itu pedagang sekarang banyak orang. Sekarang anak-anak mulai bikin apa itu yang box-box itu di jalannya. Tapi kalau kita bisa ambil detailnya Nabi Al-Amin terpercaya. Kalau berdagang terpercaya jujur. Di Makassar banyak berdagang jujur, maka Nabi sedikit timbangannya. Ada juga yang tulis di timbangan ustaz. Nanti dia semua ustaz, ada lebih ustaz pada umur. Jadi ustaz kacamata setengah satu ustaz kacamata di DPP belum kita ada di mana? Di jalan mana? Anak rumah dia itu dia belum kemana? Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Di usia 12 tahun sudah keluar negeri berdagang. Di usia 20 tahun menjadi milioner muda. Di usia 25 tahun sudah mengantongi uang banyak. Dia lama Khadijah dengan 22 ekor unta merah. Kalau ekor satu ekor unta merah pada saat itu harganya 25 juta dari 20. Subhanallah. Maka motivasi buat kita menjadi pribadi yang berprestasi itu buktikan saya bisa. Kalau dia bisa kenapa saya tidak sama? Gimana aku sama? Tidak ada orang yang bodoh, tidak ada orang yang malas. Tidak ada orang yang tapi yang bersungguh-sungguh menjaga. Siapa yang sungguh-sungguh pasti apa? Mau tidak mau sudah tidak terlepas. Itu hasil tidak apa namanya istilahnya usaha itu tidak mengalami hasil. Lebih kita dibayar Allah. Insyaallah. Mau selesai. Biasanya itu kalau mau dibagi ini memang juga bicara di usia 30 tahun nanti mempersatukan umat. Di usia 30 tahun Nabi sudah melihat bahwa perpecahan itu adalah yang buruk. Makanya silaturahim. Bayangkan ketika meletakkan batu hajar aswad, semua kepala suku mau saya yang berhak. Maka datang Nabi ambil kain bersihkan hajar aswad pakai lintas. Itu ketika Nabi disebut dengan Al-Qur'an dan bersih. Makanya kalau mau silaturahim kita hilangkan perbedaan. Ini sudah bersamaan. Sama halnya masjid ini, kenapa bisa kokoh bangunannya? Karena tidak ada bangunannya. Karena kalau kita lihat dari sudut maka sama ini masjid. Ini masjid kokoh. Karena beda-beda bangunannya, ada semennya, ada mesinnya, ada batu batanya, ada besinya, ada kayunya, ada kacanya. Kalau cuma satu bangunan masjid yang akan seperti itu. Kalau batu bata seperti ini tidak akan pernah bertahan. Tapi disatukan tadi yang berbeda apa air itu boleh tapi bisa mematikan oleh tsunami. Air itu boleh tapi bisa menyebabkan masuk semen batu bara. Itu hati-hati itu. Maka ketika akhlakul karimah yang kita munculkan, hilang perbedaan yang ada adalah kesamaan. Maka insya Allah akan kokoh terus. Itulah Rasulullah SAW. 40 tahun diangkat menjadi Rasul, cuma 23 tahun beliau berdakwah, Islam kita bisa nikmati hingga sekarang. Makanya nikmat yang paling luar biasa kata Sayyidina Ali ketika kita bisa mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya cara kita bersyukur dengan nikmat Islam ini, alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafariha min ni'mah. Nah, kalau bisa kita hafal hari ini. Kenapa? Ini doa. Ada seseorang yang berangkat ke tanah suci. Mudah-mudahan kita sudah bisa berangkat saya di tanah suci ini. Jaga saya stiker-stiker itu sudah dibuka. Kemudian sudah hampir sepekan ini sudah tidak ada jaga-jaga di Masjidil Haram. Kalau perlu dibuka bulan depan umrah berhati-hati insyaallah. Gimana sekarang di bulan kalau pasti tapi tahun ini populer jadi mudah dilakukan juga. Kalau ini bapak-bapak rata-rata usia berapa Pak? Usianya berapa? 50-an. 50-an ya. Berarti 90 lah. Kalau reguler, kalau yang mulai yang menunggu sampai 7 tahun itu plus itu pun 170 sampai 180 juta. Ada yang tidak menunggu namanya haji roda. Haji roda itu tahun ini kita mendapat, tahun ini juga kita akan berangkat. Sisanya bisa haji. Makanya ada itu. Saya bilang Ustaz, kasih dulu ke sini doa supaya bisa ke tanah suci. Dengan selama ini apa kita amalkan itu? Kalau sudah sholat subuh, saya baca surah Al-Fatihah. Oh, bilang apa dia?
dengan surah Ar-Rahman. Harus tambah sholat tahajud. Surah Al-Qur'an, surah Al-Anwar, baru surah. Itu apa? Bapak Ibu jemaah yang saya hormati sekalian. Makanya kita sama-sama. Dia berangkat ke tanah suci sampai di Arafah, dia pakai di doa. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Tahun berikut berangkat. Pada saat di Arafah orang baca itu ada suara yang dia kurang lancar, dia sendiri yang dinanti. Apa namanya? Tunggu dulu, jangan stop dulu baca. Artinya bukan dilarang, tapi mau dikasih kenalkan faedahnya, pahalanya, doa ini. Apa katanya? Ini doa yang kau ucapkan tahun lalu belum diselesai malaikat catat di sampai hari ini. Jadi 1 tahun berkali itu belum diselesai malaikat catat di pahalanya di doa. Imam yang mengucapkan. Maka doa itu perlu kita hafal hari ini. Mudah-mudahan menjadi oleh saya dari dulu dan dulu ini. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kembali lagi, alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Sama saya 1, 2, 3. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Kita sama-sama. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah. Saya 1, 2, 3. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa bin ni'mah. Makanya bersyukurnya para sahabat itu senang ketika beliau berdampingan dengan Nabi. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat yang keimanannya kalau ditimbang dengan iman seluruh dunia, maka jauh lebih berat keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dibuktikan ketika surat-suratnya Nabi yang membenarkan. Yang ketika itu Abu Jahal dan seluruh penduduk Makkah sebagai besar penduduk Makkah mengatakan itu Muhammad bohong. Apa katanya? Kalau Muhammad yang mengatakan Rasulullah itu benar. Itu biasa, yang luar biasa bahasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begini Bapak Ibu. Seluruh penduduk Makkah yang hadir dan Abu Jahal tentu. Kalau ada tempo di hadapan warnanya putih. Kemudian seluruh penduduk Makkah mengatakan tempo ini warnanya putih. Kemudian datang Muhammad Rasulullah mengatakan tempo ini warnanya hitam. Maka kusalahkan maka aku benarkan Muhammad. Kemudian semuanya bagaimana dari masuk sirah. Ada yang datang itu berdoa di mana di taman Bobo sampai berdarah. Ada lagi yang lain. Saya nanti Bandung Biro bisa dimiliki oleh banyak. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, apa yang paling engkau cintai di dunia ini? Ada 3 ya Rasul. Yang pertama adalah an-nazaru wajhika, yang kedua adalah jusulu baina yadayka, yang ketiga adalah apa? Wa berinfaq ilaika,
Jadi yang pertama adalah memandang wajahmu ya Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang wajahnya. Amin. Ini saya mau tanya dulu yang anak-anak muda di belakang. Nabi yang paling gagah Nabi siapa? Satu-satu Nabi yang paling gagah Nabi siapa? Itu kalau tidak ikut Rasul. Jadi kalau tidak ikut di pertandingan itu Nabi musuh. Tapi kalau ikut Rasul. Nabi yang bagus suaranya Nabi siapa? Nabi. Kalau tidak diikuti Rasul. Karena dalam hadis riwayat ada Abu Hurairah dari hadis sahih. Maka Allah Nabiyan hasan al-wajhi hasan as-sawt. Semua nabi yang diutus oleh Allah itu gagah wajahnya dan bagus suaranya. Kenapa? Daya tarik. Karena kalau gagah kemudian suaranya bagus, banyak pasti orang ikuti. Yang bagus suaranya tidak terlalu gagah, namanya ikuti. Yang gagah walaupun tidak bagus suaranya dan banyak juga ikuti. Apalagi kalau dua-duanya sudah gagah, bagus lagi suaranya. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah itu gagah dan bagus suaranya. Nah, kata Nabi, wa inna nabiyakum, dan sesungguhnya nabi kalian aku ini Muhammad, ahsanuhum wajhan ahsanuhum sautan, yang paling bagus wajahnya, yang paling gagah wajahnya, dan yang paling bagus suaranya. Ini bukan persoalan yang sombong mengakui dirinya Nabi, karena Nabi mengeluarkan bahasa itu bukan semua nafsunya, tapi berdasarkan wahyu. Yang pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang tentang wajahnya Nabi. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha di dalam kamarnya menjahit pakai pelita, tiba-tiba mati lampunya di waktu sahur, terjatuh jarumnya. Terus dengan matinya Aisyah cari itu tidak ada lihat masuk di bagian Rasul. Apa kata Aisyah? Begitu jelas jarum itu terlihat seperti lampu yang disorot. Cahayanya ada ibu-ibu yang bilang, saya suami bercahaya itu di muka. Karena orang itu jatuh dengan ibu tiba-tiba langsung tidak. Jadi orang itu bercahaya api. Allah akan berdiri. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, bagusnya wajahmu, indahnya wajahmu, gagahnya wajahmu ya Rasul, terangnya wajahmu. Ini bahasanya Nabi. Wailul liman la yara wajhi yawmal qiyamah. Wailul liman la yara wajhi yawmal qiyamah. Celakalah orang yang tidak bisa memandang wajahmu di yaumul qiyamah. Kata Aisyah, ya Rasul, adakah wajah yang seterang ini yang ada orang tidak bisa dilihat wajah yang seterang ini? Maka Rasul ada. Siapa? Al-Ghafil, orang sana gigilina. Ulangi. Ada orang gigili, ada di atasnya sana gigili. Orang gigili. Siapa orang kulit kata Nabi? Yakni yang mendengar nama disebutkan kemudian tidak mau berselawat, itu orang yang paling baik. Ya, karena ini adalah pengabdian Nabi, tadi ini bukan yang berselawat. Berbahagia orang yang punya selawat. Karena ada pengenalan Nabi kepada umat ini itu tergantung pada selawat ini. Maka kalau minimal 100 kali dalam sehari, maka orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat di waktu itulah orang-orang yang bersolat. Dan sholat di waktu apalagi kalau jemaah itu melibatkan kita, karena maka kita tidak bisa harus satu subuh berbaris dengan ini. Apakah ada orang sholat lurus dan tempatkan sholat dari mana? Saya orang Makassar saja, sama-sama orang Makassar. Kita orang apa? Orang Jawa. Tahu orang?
orang ada kan tidak sama. Semester berapa ya? Tidak ada perbedaan. Termasuk kita sama. Semester berapa? Oh, semester 3. Ada orang kaya, ada orang punya jabatan, termasuk itu ada. Jauh. Termasuk jauh. Masa saja di laki-laki itu sholat di masjid Nabi. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Kalau di rumahnya laki-laki soleh. Laki-laki sholat di masjid, laki-laki soleh. Kalau di rumahnya laki-laki soleh. Makanya kalau ada laki-laki boleh sholatnya di rumah kasih benar. Soleh. Ada bapak meninggal di daerah Perintis, masya Allah. Ya hobinya memang berjamaah. Kan kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, mautun nasbi ada di manusia itu mati sesuai hobi. Maka ada orang hobinya main bola, sementara main bola meninggal. Saya bola di mana harus saya lakukan? Ada orang hobinya balap motor, sementara balapan meninggal. Saya kan harus cuma jadi yang beliau. Walaupun kita di Makassar juga ada pembalap kita banyak, pembalap kalau subuh atau malam. Kalau mesti balapan di Masya Allah, di dulu kami di Makassar, kalau kita di Makassar sering ngaji. Masuk di rumah sakit menjelang sholat asar. Jadi kata di UGD juga saya akan sholat dulu ya. Juga asar bagaimana kalau kita dipasang duluan sholat dulu. Jadi saudara sholat tidak lama di dalam maghrib meninggal. Nah yang itu diceritain di masjid ini tidak semuanya. Karena orang masuk di rumah kasar sakit sholat asar. Nah kenapa ada 3 orang yang tidak di sholat berjamaah asar di masjid? Kata Pak Agus, membantu sekolah. Ustaz, saya di samping berdiri. Ini celana pakai, ini baju, ini semua. Kata yang anak muda, kita Pak Agus samping, saya aja 3 bisa. Kali yang ketiga, saya Ustaz di depan di samping berdiri. Saya mau angkat tangannya betul sudah selesai sholat, tapi dia berdoa. Jadi artinya apa? 3 orang yang ingat dia sholat berjamaah asar pada orang ini di rumah sakit. Siapa dia? Kalau ada orang yang berjamaah di masjid sampai dia meninggal, sekalipun dia meninggal, Allah tetap mencatatnya sholat berjamaah sampai hari ini. Lagi-lagi kita berdakwah, mau kita tak romen, joy, bahu, kita teman-teman yang dia kumpul, Allahu Akbar, bro, sholat dulu nak, berubah. Sebenarnya sering yang pakai sama-sama. Kalau dia pakai sering depan, ditinggalkan sama sering dengan kalau kita punya Allah akan saja, kenapa kita tidak minta sama Allah? Yang punya Allah, yang kuasa kita Allah, yang kuasa kita Allah. Kita mau kemana? Kata Allah kalau kita mau ibadah, lalu kalau dunia besar, dunia lain. Di mana dunia itu Allah? Di mana? Allah berkaitan. Makanya ketika anak regenerasi muda sekarang, apapun dunia, apapun jabatan, apapun dia tapi ada Allah dalam hati juga. Maka selama di negara, selama di negara, karena takutnya hanya kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa menangkap wajah Rasulullah SAW. Yang kedua, apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa yang engkau sukai? Ya Abu Bakar, duduk berdampingan dengan Rasul. Kita yang kesini tidak pernah duduk bersama Nabi, tapi tenang. Makanya ada orang bilang begini, Ustaz, di Nabi begini di zaman Nabi pasti jadi sahabat. Tapi bilang belum. Jadi saya Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi, Abu Jahal jadi enak sekali tinggal menunjukkan selesai aman, tinggal mencontoh para sahabat ulama kayak itu. Nah, kalau dalam kehidupan kita ada Nabi dengan lidah kita, maka selamat kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibakum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibakum wa hum yastaghfirun.
bagaimana Nabi bisa dalam kehidupan kita ketika kita bangun di subuh hari, sholat berjamaah, mulai dari sholat kita merapal beberapa ayat Al-Quran. Saudara ibu sebelum berangkat ke kampus mungkin atau mungkin setelah berangkat ke kampus belum masuk atau belajar, belum masuk kegiatan kita beberapa rakaat. Setelah itu baru mengerti semua kebaikan yang kita lakukan karena kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pernah ziarah ke Baqi di seperti jam 2 malam Jumat. Ziarah pun ini memang nanti yang jam 2 malam Jumat. Ada yang memuluskan di sana di kuburan sana banyak meminta bilang keras ke saya, tapi biasa kita tidak khusyuk berdoa. Bilang mau tidak meminta jam 2 malam Jumat ya. Nabi kuburan Baqi. Kata Nabi rindu bersama saudaraku. Kata sahabat Rasul dan kata saudara antum ashabi. Dari sahabat yang mana saudara Rasul yang datang setelah tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah duduk berdampingan dengan tapi mereka rindu kepada aku dan menghidupkan sunnah-sunnah. Maka kita memang dalam kehidupan kita maka yakin mungkin teman-teman semua sama mungkin sekolah kita, sama mungkin belajar kita, guru kita sama mungkin jangan, tapi belum tentu sama pahala yang kita dapat. Kita sukses nantinya belum tentu sama barokah yang kita dapatkan dan dunia kita. Dan kan semua pembina sih yang mengajar ada ilmu yang diajarkan karena Nabi adalah guru umat menjadi pahala dia mengamalkan diajarkan sama yang semuanya kan. Makanya sekarang apa kalau mau berkah daripada ilmu yang sudah dimiliki jadi pekerjaan nanti yang barokah maka penuh dengan orang tua. Nabi dan berdosa sama guru itu lebih besar dari dosanya daripada orang tua. Karena sama orang tua ini berbuat berbuat lagi, apalagi masih hidup ini rata-rata masih hidup orang tua masih hidup orang tua. Satu di masih hidup masih banyak orang sukses. Ada sana orang tua saya punya satu orang tua tinggal dari istri saya sudah tidak ada dua jadi cuma satu ibu yang saya bayar jadi saya bawa ke rumah tinggal di sini sekali orang tua namanya orang tua pasti diingatkan di rumahnya makanya perencana yang ke rumahnya dia supaya tidak pulang-pulang biasa kalau dia mau rumah kalau di sini tinggal apa yang saya makan di rumah. Orang itu kalau mau 60-70 tidak semuanya makan. Pada saya coba belikan motor. Jadi kena suka ternyata dia mau makan. Amin makanan murah belikan. Ternyata orang tua ini apa yang suka pagi-pagi belikan setiap pesan. Jangan kiri, berduduk, dan iman, sudah tersenyum dia, maka barokah. Kita mungkin ada yang tinggal di orang tua pagi-pagi sebelum berangkat. Itu satu saya mungkin bermak, jangan dulu berdoa. Saya ini yang praktekkan, selamat berangkat. Selamat kenapa tidak berangkat perjalanan. Makanya itu kita tidak sanggup tidak cuma orang tua tidak rumah ini. Siapa nama? Nah sekarang keluar di Majen. Jadi ini zaman ini anak paling banyak durhaka sama orang tua. Bayangkan tidak bisa orang tua sekarang marah karena marah masa marah. Allah Akbar ini. Maka sudah sekali makanya banyak anak-anak dimasukkan sampai apa? Bersebaran. Alhamdulillah sudah mulai anak-anak sekolah bertatap walaupun bukan 50% ya. Yang saya amati yang masih SD anak yang dekat karena kepada sekolah orang tuanya ibunya terutama makanya itu kalau bisa dipakai sekolah di rumah sampai 2022 banyak yang ikut tua sebelum mantunya. Allah Akbar. Jadi
Jadi mari kita hidupkan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi pribadi yang itu yang akan berada Allah. Setiap muslim. Yang terakhir, makanya sering banyak bawaan istri saya dari dulu ada kalau dulu dia seksi dan dia mantan propaganda berantem kok gimana kok seksi tapi sekarang sih kalau saya itu mungkin udah jarang udah tahu juga bagi yang masih belum ada pasangan dia sekarang sukses dulu dengan roman ini prestasi dulu ya mereka akan lihat dia bagaimana nanti anak-anak oh ini makanya kalau dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pribadi yang baik maka beliau punya mengajukan diri maka orang ketika anda melihat laki-laki yang sukses dan baik dan boleh kita bisa tidak mudah-mudahan berdoa bagi beliau apa yang susah laki-laki tidak susah yang penting ada uangnya uangnya dia bisa raihkan sukses dia bisa memilih kalau perempuan dilarang itu cantik bagaimana itu bidadari kalau dilahirkan kalau diturunkan di dunia Masya Allah wanginya pada nanti cuma setengah makanya ibu bilang jangan kan bidadari perempuan ada sana subhanallah karena ada orang yang terbaik kan dulu bagaimana yang paling utama saya sukses orang tua saya kasih senang maka yang lain ada yang dipuji dan semuanya kalau dengan berbarokah hidup dan malah akan jauh sejauh-jauh karena kita utama berarti dicintai oleh Allah Subhanahu. Dengan ketiga apa berimbang untukmu ya Rasul. Bagaimana cara berimbang untuk Nabi? Ustaz apa bagian ini kata keikhlasan tuh ya dimakan sendiri dimakan di barokah. Makanya menjadi jangan orang pelit yang itu orang pelit dengan harta. Orang pelit tidak ada orang senang. Padahal kan saya sama-sama orang pelit di Bogor. Makanya kalau ada teman pelit jangan senang di rumah. Setiap ada buatan praktik. Setiap ada buatan praktik sambil kita doakan mudah-mudahan berubah. Sampai kita terakhir dari perubahannya pandai gitu. Keterlaluan bro. Kenapa satu tahun begitu praktik? Kenapa Anda tahu ini makanya? Jadi kalau bahasa Arabnya ini nantinya minyak terus makan karena ada teman dia bertanya saya bahasa Arab Ustaz apa bahasa Arab yang rumah belum jadi saya tidak ada hanya oleh bila Ustaz serius ini saya tanya bahasa Arabnya rumah baik dua rumah baitan kalau banyak rumah BTN jangan boleh dengan katamu makanya sekarang orang Jumat barokah yang pergi Jumat semangat ada tidak sama itu ada soal pakai jangan orang Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asadqa akum min as-salihin akan menjadi dalil dan yang pertama diperlihatkan adalah sedekah Ustaz menebak cinta sekali saya senyum juga boleh sedekah di kalau tidak dua orang di kalau tidak dua orang senyum jadi boleh dari dua dari senam rumah makanya kalau di contoh kecil sedekah dalam kuliah ada minta kita kasih otak paling kecil atau paling besar
Coba fotonya gitu. Dengan foto yang lain. Dan sekarang dia diperhatikan monotongan kan, diberikan dengan seniman. Maka pelayanan jauh lebih baik daripada makanan itu. Dia tidak makanan bapaknya tidak bagus, tidak ada. Tapi ketika baru masuk semua itu, kenapa pasti cepatnya datang? Tidak akan pulang akan cepat pelayanan juga. Lebih biar dia tidak mengenai. Kalau pelayanan tidak bagus. Makanya Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, kamu juga penasaran apa di dalam diri Ustaz, dia begitu lama kan berceramah kita tidak dalam tidak masuk di dalam Allah sehat dan mudah-mudahan kamu sendiri kamu dengan sikap baik tidak cuma dari segi ilmu dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya kampus PIP menjadi kampus yang sadis panggilannya bukan apa mahasiswa, bukan murid tapi apa santri. Kenapa? Karena anak-anaknya, orang-orang di dalamnya menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat kita bersama Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur alhamdulillah alhamdulillah ya Allah wa يا ربنا لك الحمد والنعمة والجلال والإكرام وعظمة السلطان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا قادر المجال يا رحيم الأدوان يا مسجد البركات يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار أمرنا dosa-dosa kami ya Allah baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui dan kami melakukan sebagai kesulitan kami melakukan maksiat dan bid'ah. Ya Allah, pada siang hari ini kami berkumpul di masjid ini penuh barokah memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah. Ya Allah, kami tidak pernah menatap wajah Rasul kami, tapi kami rindu ya Allah pertemuan kami dengan Rasulullah dan beliau di sini. Ya Allah, untuk seluruh keluarga kami, para guru-guru kami, saudara kami, teman-teman kami, ada mungkin yang beruji dengan penyakit, angkat penyakit ya Allah, angkat penyakit ya Allah, dan dengan kesembuhan. Allahumma nasyhadu ila syifa'ika ya syifa'ika. Ya Allah, untuk orang tua dan guru kami, banyak dan memurtahankan misalnya ya Allah, dan berikan kesembuhan dan kehidupan. Jadi adalah capeknya, di capek bekerja dari seluruh ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا حسنا صلى الله عليه وسلم اجمعين سبحان الله والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ثم الفاتحه Terima kasih seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Ada Allah yang dimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalunya tadi. Demikianlah usia agama yang telah diberikan pada Siapa? kemudian kita akan acara yang acara ini kita atas perhatian hadirin sekalian. Al-Muntaha ayat 7 itu. Al-Muntaha ayat 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau syariki tidak boleh kayak sama nggak bisa kayak bisa gitu. nggak bisa. Terus kenapa? Terserah. Jadi sebenarnya kan bisa supaya lebih. Kalau saya juga sering tilawah, tapi langsung bisa kayak begitu bisa. Mungkin aku pemahaman sendiri. Ini asal. Berbizar, siapa tadi? Syair.
Oh,